Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat mahasiswa semuanya? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Ala hidiniyah Al-Fatihah. Selesai. Baik, karena kita sudah berdoa, semoga nanti kita diberi kelancaran dan kemudahan untuk belajar hari ini. Absen dulu ya. Hari ini siapakah yang tidak masuk? Bagas tidak masuk. Kemana Bagas? Absen. Ada game. Ada cara mainnya. Semut kecil, gajah besar. Bisa dimulai? Bisa. Oke. Pada suatu hari, Amin lagi jalan-jalan di tengah hutan. Tanpa sengaja, dia melihat seekor gajah besar. Oke. Sudah tahu ada yang salah? Siapa yang salah? Gajah, dia jalan-jalan lagi nih. Dia menginjak semut. Oke, ada temannya yang salah? Siapa? Oke, yuk kesadaran diri yang salah maju. Ayo. Oke, nah yang salah dapat undian berhadiah nih. Ayo Mbak, pilih yang nomor berapa? Warna apa? Kuning. Oh, nomor 2 warna kuning. Tinggal 2 Mas, mau yang? Merah. Merah nomor 1. Gajah, silahkan dibuka apa isinya? Oke. Ketika mendengar istilah psikologi agama, apa 3 kata yang pertama kali muncul dalam pikiran Anda? Perilaku, lalu kewajiban, terus kejiwaan. Selanjutnya Mbak, apa hadiahnya dong? Apakah agama dapat membantu seseorang menghadapi masalah kehidupan? Jelaskan alasannya. Menurut saya, ya, karena agama dapat membantu dia ketika bertindak. Harapannya, lalu pedoman dalam bertindak seseorang. Oke, jawabannya gimana? Ya. Oke, tepuk tangan yang meriah buat teman-teman kita. Oke, silakan duduk. Saatnya kita belajar tentang perkembangan keberagamaan pada usia anak. Sesuai dengan CPMK-nya untuk mata kuliah psikologi agama. Apa itu? Menunjukkan sikap mengembangkan pemikiran keagamaan dalam konteks tasawuf psikoterapi yang inklusif, toleran, moderat dalam kehidupan umat beragama dan hubungan antar umat beragama. Sub CPMK-nya, mahasiswa mampu memahami perkembangan keberagamaan pada anak. Bisa dipahami untuk CPMK dan sub CPMK-nya? Teman-teman menyimak dulu video yang ada dalam cerita ini. Silakan. Ayo, tangkap. Udah kali. Terima kasih Nusa. Allah panggil kita untuk sholat 5 kali dalam sehari. Azan itu ngajakin kita untuk menang melawan hawa nafsu. Kayak kamu, nafsunya pengen main terus, jadi nggak sholat kan? Apa yang menyebabkan anak merespon azan? A. Kebiasaan yang diajarkan oleh keluarganya. B. Insting bawaan sejak lahir. C. Pengaruh teman bermain. D. Faktor usia semata. Apa jawabannya? A. Betul.
Betul sekali. Jawabannya A. Kenapa? Karena kebiasaan yang diajarkan oleh keluarga pada usia anak itu sangat-sangat penting. Anak itu memiliki pemahaman keberagamaannya melalui proses meniru. Apa sih perkembangan keberagamaan itu? Menurut Ernest Ham, perkembangan keberagaman adalah proses berkembangnya pemahaman dan pengalaman keagamaan pada seseorang. Apa sih selanjutnya? Coba nih kita jawab soal ini. Bagaimana cara utama anak dalam belajar agama? A. Membaca buku sendiri. B. Meniru orang dewasa. C. Menonton televisi. Atau D. Bermain game. Menurut teman-teman apa jawabannya? B. Oke, jawaban yang tepat adalah B. Kenapa demikian? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa? Alasannya itu apa? Kenapa kok memilih yang B? Oke, karena anak meniru orang tuanya. Nah, jawaban yang paling benar B. Anak belajar agama dengan cara meniru perilaku keagamaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Utamanya adalah kedua orang tua. Oke, tadi kita sudah membahas tentang pengertiannya. Teman-teman sudah bisa memahami? Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana tahap perkembangan keberagamaan pada usia anak. Menurut Ernest Ham, tahapannya itu ada 3. Apakah ini sifatnya instan? Tidak. Jelas berkembang sesuai usianya. Yang pertama adalah tingkat dongeng. Anak sangat suka sekali mendengar dongeng. Ini usia 3-6 tahun. Pemahaman agamanya masih bersifat fantasi dan imajinasi. Nah, tahap yang kedua adalah tahap realistis. Usia 7-12 tahun. Pada tahap ini, anak mulai memahami agama berdasarkan kenyataan yang mereka lihat. Tahap yang ketiga. Tahap ketiga ini adalah tingkat individual. Biasanya ini terjadi ketika anak sudah memasuki masa remaja, 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, dia sudah memiliki kesadaran dan pemahaman yang lebih personal. Oke, selanjutnya kita uji nih, kita tes nih. Ada pertanyaan nih, sahabat mahasiswa. Seorang anak berusia 5 tahun. Dia sangat senang mendengarkan kisah para nabi dan membayangkan surga. Wah, indah sekali. Air mengalir, burung-burung beterbangan. Menurut teori Ernest Ham, anak tersebut berada pada tahap A. Tingkat realistis. B. Tingkat individu. C. Tingkat dongeng. D. Tingkat religius. Menurut kalian apa jawabannya? C. Kenapa C? Ya, C tingkat dongeng. Kenapa C? Kenapa C? Anak itu masih berupa fantasi yang belum bisa secara realistis. Oke, keren sekali. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Pada tahap ini, pemahaman keagamaan anak masih dipenuhi oleh imajinasi, fantasi, dan cerita-cerita yang sering mereka dengar. Mahasiswa, teori yang sudah disampaikan oleh Ernest Ham tadi didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Irina Trimulyani, itu yang menunjukkan bahwa peran orang tua sangat penting dalam perkembangan keberagamaan anak. Kita sudah belajar pengertiannya, kemudian sudah belajar tahap perkembangannya. Sekarang adalah belajar tentang karakteristik keberagamaan anak. Yang pertama adalah imitatif, meniru. Anak belajar agama itu dengan cara meniru. Yang kedua, egosentris. Dia memahami agama itu berdasarkan kebutuhan
dan kepentingan dirinya sendiri. Yang ketiga adalah antropomorfis. Anak itu membayangkan Tuhan itu menyerupai manusia. Punya hidung, punya tangan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah herbalis dan ritualis. Anak senang melafalkan doa, senang mengikuti kegiatan keberagamaan meskipun dia belum bisa memahami maknanya secara mendalam. Yang kelima, unreflektif, belum berjalan secara mendalam. Anak menerima ajaran agama itu apa adanya. Agama nyuruh sholat, oke sholat. Tanpa banyak bertanya tentang apa sebenarnya sholat. Yang keenam adalah rasa heran dan kagum. Anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap fenomena dan sahabat mahasiswa, teori dari Ernest tadi kemudian didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Irina itu sejalan dengan konsep yang ada dalam agama Islam. Jadi di sini terjadi integrasi keilmuan, gabungan antara sains dan agama kita, utamanya adalah konsep-konsep yang ada dalam agama Islam. Pernahkah mendengar hadis yang menjelaskan bahwa manusia itu terlahir dengan fitrah dalam keadaan suci? Orang tuanya lah yang membentuk dia itu beragama apa, karakteristiknya seperti apa, kepribadiannya seperti apa. Pernah mendengar hadis tentang itu? Ya, di sini antara teori sains dan teori yang ada dalam konsep agama Islam itu berjalan seimbang. Artinya apa? Bahwa ketika kita mendidik seorang anak, kita harus memasukkan nilai-nilai agama yang ada. Lalu, dalam konsep moderasi beragama, apakah ada sangkut pautnya? Apakah teori ini masih berlaku? Jelas sangat berlaku. Siapa yang ketika kecil, waktu sholat tidak menjalankan sholat dimarahi orang tuanya? Ada? Sering? Nah, makanya kita itu diusahakan ketika memberi pelajaran pada adik-adik kita, mengajarkan tentang waktunya sholat kapan, zakat, mengaji, itu dilakukan dengan konsep kasih sayang. Ingat, Allah itu punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu yang harus kita lakukan untuk adik-adik kita. Ingat, baik sahabat mahasiswa, tadi kita sudah belajar banyak teori, waktunya kita mengasah pemahaman, apakah benar sudah bisa diterima atau belum. Ini ada soal analisis kasus tentang Nisa yang berusia 7 tahun. Di rumah ia rajin mengaji bersama ibunya, namun sejak sering menggunakan gawai tanpa pengawasan, waktu mengajinya mulai berkurang dan dia lebih banyak menggunakan waktunya untuk menonton video. Ada 2 pertanyaan, silahkan kalian membentuk kelompok, masing-masing kelompok punya tugas untuk menjawab 2 pertanyaan ini. Nanti jawabannya silahkan dituliskan di kertas yang berwarna. Nah, dari situ nanti setelah diskusi selesai, nanti silahkan dipresentasikan di depan kelas. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silahkan membentuk kelompok. Saya kira waktunya sudah cukup ya. Siapa yang mau menjawab untuk pertanyaan pertama dari kelompok mana? Oke, untuk kelompoknya si cowok. Silahkan berdiri, Mas. Pertanyaan yang pertama, bagaimana peran orang tua dalam kasus tersebut? Orang tua itu sebagai pendidik, teladan, pembimbing, dan pengawas. Bagi anak dalam kasus ini, orang tua itu perlu mendampingi penggunaan gawai, memberikan contoh perilaku religius, serta membiasakan kembali aktivitas keagamaan. Yang kedua, kelompok mana yang siap menjawab yang kedua? Oke, bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kembali religiusitas Nisa? Yang pertama menetapkan batas waktu penggunaan gawai.
Kedua, mengadakan kegiatan ibadah bersama keluarga seperti mengaji dan sholat berjamaah. Yang ketiga, memberikan teladan yang baik dalam menjalankan ibadah. Keempat, memanfaatkan media digital yang berisi konten edukatif dan keagamaan. Kelima, memberikan penguatan dan apresiasi ketika anak menunjukkan perilaku religius yang positif. Oke, tepuk tangan yang meriah. Oh, sahabat mahasiswa, tadi kita sudah belajar teori, sudah melakukan analisis kasus. Jadi, kesimpulan untuk pelajaran hari ini adalah perkembangan keberagamaan pada usia anak itu berlangsung secara bertahap. Masing-masing usia memiliki tahapan yang berbeda-beda. Anak belajar agama itu melalui keteladanan, pembiasaan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, dan lingkungan sosial yang mendukung. Oke, tadi kita sudah belajar, sudah menyimpulkan, sekarang waktunya kita melakukan refleksi. Nanti silahkan ini ditulis, jawaban dari refleksi ini kemudian dikumpulkan minggu depan. Oke, jam perkuliahannya sudah waktunya berakhir ya? Kalau sudah selesai pasti lebih bersemangat. Baik, sahabat mahasiswa, terima kasih banyak atas kehadirannya untuk perkuliahan hari ini. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat ilmunya. Sampai jumpa minggu depan. Semoga bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.